Bidan, Ibu Panti hingga Dokter Lana akhirnya memberikan Sasa yang asli kepada Amira dan akhirnya Damar pun malu karena sudah mengakui Sasa yang palsu sebagai anaknya bersama dengan Amira. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, seru, sangat menyenangkan sekali dan juga penuh dengan kejutan apa yang terjadi pada episode malam ini. Dokter Lana terlepas nanti berhasil atau enggaknya menangkap si suster Enda, teman-teman, tapi Dokter Lana punya informasi yang jauh lebih bagus ternyata, sehingga akhirnya hal inilah yang nanti akan membawa kepada Amira, kepada Bidan dan lain sebagai macamnya. Jadi begini, setelah sempat menangkap Enda, meskipun akhirnya kabur lagi dan tertangkap lagi, akhirnya tanpa banyak basa-basi, Dokter Lana tahu kalau ini tuh ada yang salah dan ada yang disembunyikan. Hingga pada akhirnya Dokter Lana pun juga langsung tanpa banyak basa-basi langsung menghampiri Amira dan juga Aksa untuk menanyakan semuanya, teman-teman. Apa yang sudah terjadi, apa yang pernah terjadi dan lain sebagainya macam, termasuk terakhir kali Amira bertemu dengan Bidan yang sudah ngebantuin Amira lahiran tuh kapan, terus tempatnya di mana, siapa nama bidannya, orangnya di mana, karena itu pun juga bakal membawa semuanya untuk menuju ke Ibu Panti Asuhan. Nah, bingung kan teman-teman, Amira dan juga Aksa ini Dokter Lana kok tiba-tiba kayak gitu, kenapa? Akhirnya dijelasin lah sama Dokter Lana kalau Enda tuh berhasil ia tangkap dan ternyata inseminasinya tuh nggak pernah berubah, teman-teman. Cuman Dokter Lana minta kepada Aksa dan juga Mira, tapi jangan terlalu percaya juga kalau Sasa ini adalah anak kandung kalian, karena bisa jadi ini udah ditukar sama Galang, karena faktanya kalian ini anaknya kembar. Nah, hingga pada akhirnya makin kaget lah Aksa dan juga Mira mendengar pernyataan dari Dokter Lana ini, karena ya namanya dokter ya teman-teman, udah tahu karena memang proyeksi dari inseminasi Amira dan juga Aksa ini kan catatannya masih ada, dan Dokter Lana lihat ternyata ini tuh bayinya kembar. Jadi karena mungkin karena punya historinya juga ya teman-teman, jadi buat Dokter Lana tuh ini jadi mudah lah ibaratnya. Terus juga pada akhirnya kan ngelihat Endah yang mencurigakan seperti itu, ya itu udah gampang lah ketahuan, sehingga pada akhirnya Dokter Lana pun juga tanpa banyak basa-basi langsung menjelaskan semuanya kepada Amira dan juga Aksa. Hingga pada akhirnya Amira dan Aksa pun juga memberitahu tempat di mana bidan tersebut berada. Tempat lokasi praktiknya, karena kebetulan Bidan Dewi namanya, orang yang waktu itu ngebantu Amira dan juga Aksa lahiran ya. Amiranya sih bukan Aksanya, maksudnya mohon maaf. Itu tuh memang buka praktek. Jadi secara logika standby di sana kan, gak mungkin berpindah-pindah. Ya udah, tanpa banyak basa-basi langsung mereka pun juga datang ke sana. Ketika dihampiri, Bidan pun juga langsung ketakutan dan panik bukan main, karena pasalnya teman-teman, Bidan ini kan udah diancam, dikasih uang juga oleh Galang dan kawan-kawan, sehingga ya Bu Bidan pun juga nggak punya alasan lain selain untuk menjaga alasan tersebut kan. Tapi pada akhirnya ternyata selama ini Bidan pun juga punya keresahan yang sama, punya rasa bersalah yang sama, hingga pada akhirnya ngebuat Bu Bidan pun juga akhirnya mengakui semuanya di depan Amira, Aksa dan juga Dokter Lana. Karena itu tadi Dokter Lana mengancam dibawa ke kantor polisi, apalagi Bidan Dewi itu juga bekerja di dunia kesehatan, termasuk sebagai bidan kan bisa dikatakan salah satu profesi yang bukan cuman bisa menghasilkan uang aja, tapi kan banyak pahalanya dan juga banyak kebaikannya, membantu persalinan orang tuh. Dan sama seperti dokter kan itu pekerjaan yang mulia teman-teman, jadi berkah lah ibaratnya. Dan Dokter Lana pun juga memberitahu kepada Bidan Dewi jangan pernah macam-macam karena semua sudah ada bukti-buktinya. Alhasil karena kepepet inilah yang membuat Bidan pun juga nggak bisa untuk berdiam diri lagi. Pada akhirnya Bu Bidan pun juga langsung memberitahukan kepada Amira dan juga Aksa kalau sebetulnya anak Amira ini bukan Sasa yang asli tapi Sasa yang palsu. Cuman Bu Bidan bilangnya bukan Sasa ya karena nggak tahu nama aslinya. Cuman Bu Bidan bilang kalau anak perempuan ibu itu sebetulnya sempurna, cuman ditukar sama Galang.
Terus anak ibu yang cowok dibawa sama Galang, tapi saya nggak tahu bu dibawa kemana, karena waktu itu tuh yang cowok dibawa sama Galang, sedangkan yang cewek itu dibawa ke panti asuhan Cinta apa gitu namanya, Mimin lupa. Hingga pada akhirnya Amira pun kaget bukan main bersama dengan Aksa. Nah cuman sampai di sini tuh kita paham ya prosesnya seperti apa. Kita mengerti juga kan teman-teman sepanjang durasi ini. Cuman yang bikin agak janggal adalah bagi Mimin pribadi, dan mungkin teman-teman pun juga setuju. Enggak teman-teman. Sebelum semua kegilaan ini tuh Aksa, Amir tuh selalu ngerasa sama Sasa yang palsu ini tuh seperti anak sendiri, kok ngerasa deket dan lain sebagainya macamnya. Enggak teman-teman. Harusnya kan secara logika ya, kalau memang nggak ada apa-apa dan Sasa palsu ini memang palsu, harusnya kan ya udah Amira sama Aksa tuh jangan sampai dibikin terlalu dekat gitu secara aktingnya, karena kalau dibikin kayak dekat ngerasa anak sendiri, apalagi sebelum tahu itu anaknya Damar, ya itu kan aneh ya. Jadi bikin overthinking. Ini ceritanya mau dibawa kemana tuh malah makin bingung. Memang sih terjawab sama cerita yang tadi, bidan akhirnya datang muncul dan lain sebagainya macam, tapi kan tetap aja teman-teman, maksudnya jadi membingungkan. Fakta yang sebenarnya Sasa yang asli ada di panti asuhan, tapi di sisi lainnya Amira Aksa kepada Sasa yang palsu merasa memiliki sebelum tahu kalau ini adalah anaknya Damar. Ini tuh agak rancu gimana, tapi ya udahlah ya, kita lanjut lagi aja. Oke, akhirnya setelah mendengar pernyataan yang begitu hebat, tentu aja teman-teman membuat ibaratnya Dokter Lana pun juga meminta untuk segera diantarkan ke tempat tersebut, tempat di mana tentu saja bidan itu menyimpan Sasa yang asli. Karena kebetulan bidannya tahu ya teman-teman. Hingga pada akhirnya datanglah keluar ibu-ibu pakai kerudung dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya disinilah momen pada akhirnya Aksa dan Amira pun mencari di mana Sasa yang asli berada. Cuma hingga sampai di momen itu belum tahu ya apakah Galang bakal ngikutin, apakah Suster Endah ini tuh benar-benar bakal ngaku tapi tetap jadi mata-mata atau bagaimana, ini belum pasti ya. Tapi yang jelas ini sebuah langkah yang bagus. At least Amira, Aksa, Dokter Lana tahu di mana posisi dari Sasa yang sekarang. Itu artinya kan tinggal ngambil aja. Ya udah tanpa banyak basa-basi, ibu panti asuhan pun juga langsung memberikan anak tersebut kepada Amira karena tahu betul ada sosok anak yang mirip banget sama Amira dan juga Aksa. Terlebih lagi, menurut penuturan ibu panti, anak tersebut tuh berisik teman-teman, gak bisa diam. Jadi sama kayak ketika ada seorang ibu kandung punya anak kandung, terus tiba-tiba anaknya dipegang sama adik ibunya atau teman ibunya, kan suka rewel tuh biasanya. Apalagi bayi-bayi yang di bawah setahun kan pasti pengennya dekat sama ibunya kan teman-teman, apalagi kalau yang ASI. Nah, biasanya tuh kan suka rewel tuh kalau dipegang sama orang lain. Nah, ini pun juga sama. Jadi ketika dipegang sama Amira dan mau diam, ya udah tanpa banyak basa-basi dan mirip juga sama Amira, akhirnya diambillah Sasa yang asli ini. Lalu pada akhirnya Amira pun juga bingung nih, Sasa yang palsu mau dikemanain. Karena ya walaupun itu bukan anak kandungnya Amira, bukan anak kandungnya Damar, bukan anak kandungnya Aksa, tapi kan tetap aja bagi Amira ya Sasa ini udah seperti bagian dari keluarga, meskipun nggak sempurna. Ya memang ya kalau sampai di sini tuh inilah salutnya Aksa dan juga Amira bisa berbuat baik kepada siapapun, maksudnya tanpa pandang bulu gitu loh. Kalau mau baik ya baik aja, nggak harus lihat sempurna apa enggaknya, anak siapa-siapa itu enggak, benar-benar sebaik itu. Hingga pada akhirnya ya udah teman-teman, semuanya pun juga terjadi begitu saja. Tapi kemungkinannya sih bakal dibawa ke panti asuhan, karena tentu aja akan sangat sulit untuk mengurus dua bayi sekaligus. Apalagi ini pun juga menjadi hal yang sangat bagus juga. Nah sekaligus juga ini nih buat menampar kenyataan supaya si Damar pun juga nggak lagi ganggu Aksa dan juga Amira teman-teman. Karena dengan beginilah yang pada akhirnya bikin Damar pun juga bisa menjauh dan menjauhi Amira. Karena begini, episode kemarin kan sebetulnya udah di ultimatum ya, seperti yang menceritakan juga sebelumnya. Kalau Aksa tuh marah-marah sama Damar, minta Damar buat jauhin Amira. Tapi kan tetap aja, orang Damar tuh masih ngerasa sasa anaknya, ya udah pasti bakal dikejar terus. Makanya fakta ini harus segera diungkapkan kepada Damar, supaya Damar pun juga tahu jangan pernah lagi mengganggu Amira, karena ini benar-benar menyebalkan. Apalagi kalau terus-terusan kayak gini, wah udah selesai teman-teman, bener-bener
bakal menjadi perang baru ibaratnya, dan gak akan selesai-selesai juga. Damar pasti terus mengganggu, apalagi Damar naksir sama Amira. Makanya semoga Dokter Lana pun juga bisa menyampaikan ini dengan baik kepada Damar, supaya Damar pun juga gak lagi mengaku-ngaku kalau Sasa itu adalah anaknya Damar, padahal inseminasinya tidak pernah tertukar. Memang agak membingungkan ceritanya, tapi semoga aja penyampaian ini bisa bikin teman-teman pun juga mengerti. Sekian video dari Mimin, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.